Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa syarafana bi an ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-kiram ma damatid duhuru wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qailin, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innama bu'ithtu mu'alliman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para habaib, para kiai, para alimil ulama, segenap asatidzah yang alhamdulillah banyak kumpul hadir bersama kita pada pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Guru kita yang sama-sama kita muliakan, yang baru saja memberikan nasihat-nasihat indahnya kepada kita, Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Haikal Hasan Al-Baros. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau sehat panjang umur. Allah jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Guru kita Mukarram Muhtaram Bapak Ki Haji Halali dan segenap para asatidzah yang lainnya yang alhamdulillah banyak hadir bersama kita. Ada Ustadz Muhammad Sak, dan juga terkhusus kepada orang tua kita, ibunda kita, nenek kita yang senantiasa kita muliakan dan kita cintai, Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustadzah Hajah Halimatus Sa'diyah. Kita akan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau sehat panjang umur. Segenap panitia peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami Al-Muhsinin, seluruhnya panitia dan pengurus masjidnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkahan. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta kawan-kawan saya semuanya, kita minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat keberkahan yang banyak untuk kita. Allah kabulkan sekalian doa dan hajat-hajat kita dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi MC kita Ustadz Sanusi sampaikan ini jangan sampai kebanyakan ya, ini cuma partai tambahan nungguin Habib Hamid gitu. Saya bilang jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan dari sekalian manusia. Kamu ini adalah kita sekalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari sekalian manusia. Dari mana mulanya bisa jadi sebaik-baik umat? Adalah karena Allah jadikan kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemuliaan Nabi terpuji tidak terhingga. Kemuliaan Nabi penuh dengan kesempurnaan tanpa ada celah dan cacatan. Tadi Babe Haikal, beliau sudah banyak paparkan kepada kita betapa kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Yang sungguh kalau kita mau mensifati Nabi, itu rasa-rasanya untuk mensifati Nabi dengan segala kesempurnaan beliau tidak cukup waktu 1 jam, tidak cukup waktu 12 jam, tidak cukup waktu sehari, bahkan tidak akan cukup waktu seumur hidup kita untuk mensifati kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab saking mulianya sifat Nabi, sekalipun berulang-ulang terdengar di telinga kita, tidak akan membuat kita menjadi bosan. Bahkan tatkala kita sampai terenyuh kepada sifat mulia Nabi, kita dengarkan sifat-sifat mulia Nabi, lalu besok kita dengarkan kembali, malah sungguh bukan kebosanan yang ada, melainkan meneteskan air mata kita. Kenapa? Sebab ini adalah karena cintaan kita juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak cinta, kita nggak datang kemana. Kalau kita nggak cinta, kita nggak kumpul di sini. Kalau nggak cinta, panitia nggak akan menyelenggarakan peringatan yang betapa penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian, saya nggak panjang, namanya juga partai tambahan. Saya cuma mau sampaikan begini. Allah telah berikan kemuliaan kepada kita. Tatkala Allah telah jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW, maka sebagai umat yang cerdas, sebagai umat yang ingin penuh mendapatkan kebaikan, maka jadikanlah kebaikan di atas kebaikan, jadikanlah keberuntungan di atas keberuntungan. Kita jadi umat Nabi udah beruntung, maka tambahkan keberuntungan ada di dalam kehidupan kita. Ada satu kaul ulama menyampaikan begini: tuba liman lahu ilmamun bil ulumi salafiyah wal akhlaqil munifah wa ya'malunaha bi ikhlasin niyah. Tuba, beruntunglah, liman lahu, bagi siapa orang yang ada pada dirinya itu ilmamun bil ulumi salafiyah, dedikasi, nyemplungin diri, menyibukkan diri kita ke dalam ilmu salafiyah. Jadi kita kalau mau jadi umat Nabi yang lebih beruntung, maka tidak bisa tidak, maknanya mesti kita jatuhkan diri kita, kita cemplungkan diri kita, kita dedikasikan diri kita, enggak lakinya enggak perempuannya, ke dalam ilmu salafiyah. Apa itu ilmu salafiyah? Ilmu salafiyah itu ilmu yang sanadnya terus bersambung dari kita ke guru kita, guru kita ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, sampai ke salafun soleh kita, nanti sampai kepada para tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada para sahabat, yang nanti akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini ilmu salafiyah. Ya, makanya kita kalau mau jadi orang yang bahagia, tidak bisa tidak harus dengan ilmu. Bersabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithu mu'alliman, hanya saja saya ini diutus sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar. Yang berarti kita mesti paham kalau seorang pendidik yang diberikan pasti didikan, seorang pengajar yang diberikan pastilah ajaran. Yang namanya didikan, yang namanya ajaran, ini nama lain dari ilmu. Makanya kalau kita mau beruntung, mau terbukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, rebut tuh warisan Nabi yang namanya ilmu. Karena Nabi tidak mewariskan harta,
Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi tidak mewariskan dirham, hanya saja Nabi mewariskan ilmu. Maka siapa orang yang mengambil warisan Nabi, ambil banyak-banyak, semakin banyak diambil, maka sungguh orang tersebut mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Mudah-mudahan termasuk kita orang yang mendapatkan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ilmu? Kenapa mesti ilmu? Yang pertama, karena sebab nuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Wajib ini berarti sesuatu yang kalau ditinggalkan hukumnya dosa. Perkara yang wajib kalau ditinggalkan hukumnya dosa. Lalu kita ini dituntut untuk bertakwa, dituntut untuk menjalankan perintah Allah, dituntut untuk menjauhi larangan Allah. Maka tidak bisa tidak hadirin, untuk menjalankan perintah kita mesti tahu apa yang diperintah. Untuk menjauhi larangan kita mesti tahu apa yang dilarang. Maka mustahil hukumnya bagi siapa orang yang nggak tahu perintah tapi dia bisa menjalankan perintah. Tidak mungkin rasanya orang yang nggak tahu larangan bisa menjauhi larangan. Maka tidak bisa tidak, maknanya mesti kita tahu apa saja perintahnya, apa saja larangannya. Maka menjalankan perintah, menjauhi larangan, ini adalah pengertian daripada takwa. Bapak Ibu sekalian, seorang yang punya ilmu, maka kemuliaan dirinya itu tidaklah tersembunyi. Seorang yang punya ilmu, kemuliaan dirinya tidaklah tersamar. Syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Kemuliaan ilmu itu tidak tersembunyi atas seseorang. Apa artinya? Kalau ada orang punya ilmu, terus orang-orang cintain dia, ada orang punya ilmu, orang-orang hormatin dia, ada orang punya ilmu, orang-orang kagumin dia, jangan heran, jangan didengkiin. Kenapa? Sebab karena orang tersebut bisa jadi mulia sebab ilmunya. Orang itu bisa jadi dicintai adalah sebab ilmunya. Sekalipun orang itu orang yang biasa-biasa saja, sekalipun orang itu bukanlah orang yang bergelimang harta, sekalipun orang tersebut adalah orang yang usianya muda, tapi sebab ilmunya lalu dia disayang orang, dihormatin orang. Jangan pakai heran kita. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu kita? Bisa nggak kita dapat kemuliaan kira-kira? Bisa nggak kita dapat sanjungan orang kira-kira? Bisa. Salah satu jalannya adalah sebab adanya ilmu. Makanya syaraful ilmi la yakhfa ala hadin. Kemuliaan ilmu itu tidak tersamarkan atas seseorang. Kalau orang punya ilmu, maka kemuliaan ilmu akan terpancar di dalam dirinya. Kemuliaan ilmu akan terpancar dalam dirinya. Banyak kemanfaatan dari ilmu yang bisa lakukan. Sekurang-kurangnya begini, kalau kita punya ilmu, terus ada orang nggak punya ilmu, kita ajarin dia, kira-kira ngajarin orang yang nggak ngerti jadi ngerti, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat pahala. Apalagi kalau kita seorang kepala keluarga. Tapi bukan berarti kalau orang ngaji mesti jadi ustaz, kata mesti. Capek juga ngaji. Kenapa memang nggak ada yang panggil ustaz? Ya bukan begitu. Kalau ngaji timbang pengen jadi ustaz, nanti orang pada kecewa. Kenapa? Di kampung ada banyak ustaz, gitu. Gak pelatihan jatah gitu. Sekurang-kurangnya orang gak hajat sama ilmu kita, sekurang-kurangnya orang tidak hajat sama ilmu kita, maka kita bisa gunakan ilmu kita untuk diri kita agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala. Benar gak kira-kira? Jadi sekurang-kurangnya ilmu yang ada dalam diri kita bisa kita gunakan untuk keperluan ibadah kita pribadi. Di dalam kitab itu dituliskan, innama syarafal ilmu liqaunihi wasilatan ila taqwa allati yustahabbu bihi al-karamatu indallahi ta'ala wa sa'adatul abadiyah. Hanya saja
kemuliaan, menjadi mulia ilmu itu. Kenapa ilmu jadi mulia? Likaunihi wasilatan, karena keadaan ilmu itu sebagai wasilah, keadaan ilmu sebagai perantara ila takwa, untuk kita bisa mengerjakan ketakwaan. Mengerjakan takwa hukumnya apa? Mengerjakan takwa hukumnya apa kira-kira? Begini, kalau kita mau tahu hukum nih, hukumnya apa mengerjakan takwa? Tinggal lihat, kalau orang nggak bertakwa dosa nggak? Sebab meninggalkan takwa dosa, maka menjalankan takwa hukumnya wajib. Nah, tidak bisa tidak, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, mau jadi orang yang bisa menjalankan takwa, maka mesti adanya ilmu. Makanya ilmu menjadi mulia. Kenapa? Karena ilmu itu menjadi satu wasilah, menjadi satu perantara yang menjadikan seseorang itu kepada takwa. Wa yastahaqqu bihi, dan dengan sebab ilmu itu menjadikan layak dengannya apa? Al-karamatu indallahi ta'ala, kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang bertakwa dengan sebab ilmunya, lalu orang tersebut Allah Ta'ala muliakan. Karena Allah muliakan, maka semua makhluk pun memuliakan. Jangan heran, ini adalah sebab ilmu yang mulia itu. Wa sa'adatul abadiyah, dan ilmu itu menjadikan siapa orang yang punya ilmu di dalam dirinya, dia bakal mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan al-abadiyah yang abadi. Orang yang punya takwa tidak hanya di dunia bahagia, bahkan di akhirat juga bakal bahagia. Kalau orang punya takwa, biar kata dompetnya tipis, ya segini dompetnya saking tipisnya nih, kalau duduk di ubin tuh pantat nempel sama ubin. Kenapa? Saking tipisnya itu dompet gitu, nggak punya duit. Tapi sebab ilmunya, sebab ketakwaannya, Allah akan jadikan hatinya tenang. Orang yang hatinya tenang itu lebih merasa girang ketimbang orang yang hartanya banyak tapi nggak tenang. Ada orang duitnya berkoper-koper, sampai lemari dibuka duit semua isinya, tapi hatinya gelisah. Sampai orang yang duitnya timbang 3 lembar, duit 20 ribuan, tapi hatinya tenang. Kira-kira yang bahagia yang mana? Hah? Yang duitnya banyak apa yang duitnya dikit? Kalau gitu kita minta sama Allah biar duit kita apa? Minta yang banyak juga. Artinya biarkan saja dengan sebab ilmu, nanti Allah akan berikan kemuliaan untuk kita dan kebahagiaan. Ini sebabnya kenapa orang menuntut ilmu jadi mulia. Jadi kita mesti paham nih, kenapa sebab ilmu jadi mulia. Karena ilmu itu satu wasilah, satu perantara menuju kepada takwa. Nggak laki nggak perempuan sama hukum itu, nggak tua nggak muda. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, man ahabba ayandur ila utaqaillahi minan nar falyandur ilal muta'allimin. Siapa orang yang mau melihat kepada orang-orang yang Allah bebaskan dari api nerakanya Allah, falyandur, maka hendaklah dia melihat ilal muta'allimin, kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada orang-orang yang ngaji. Jadi orang-orang yang ngaji, kata Nabi, itu mereka tuh orang-orang yang nanti dibebaskan dari api nerakanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya, mudah-mudahan kita. Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, zat yang diri Muhammad berada di kekuasaannya. Nabi bersumpah, demi Allah, ma min muta'allimin, tidaklah daripada seorang yang menuntut ilmu, enggak dia laki, enggak dia perempuan, sana orang yang menuntut ilmu, yahtalifu ila babil alim, yang dibolak-balik dari rumahnya ke rumah orang alim, dari rumahnya ke rumah gurunya, dari rumahnya ke tempat ngajar gurunya. Tidaklah orang yang menuntut ilmu itu illa, melainkan kataballahu lahu bi kulli harfin wa bi kulli qadamin ibadata sanatin, melainkan Allah catat bagi orang yang menuntut ilmu itu bi kulli harfin, dengan setiap huruf yang didapat dari gurunya, wa bi kulli qadamin, setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah ke tempat gurunya,
satu hurufnya, satu langkahnya Allah catat buat dia ibadah sanadin, ibadah 1 tahun yang makbulah, ibadah yang Allah Ta'ala terima. Pertanyaan saya begini, kita kalau ngaji sama guru kita, datang dari rumah ke Masjid Al-Muhsinin umpamanya, kira-kira ada nggak 5 huruf yang kita dapat dari guru kita? Ada nggak 5 huruf? Ada nggak 5 huruf? 5 huruf tuh cuma ngomongin 5 huruf nih. Minum aja, minum berapa huruf minum? 5 segitu. Emang guru ngomong minum doang? Enggak. Ngomong panjang dari awal sampai habis, tinggal hitung kali itu berapa huruf. Nggak mesti huruf Arab. Hati yang huruf Indonesia, huruf Latinnya apa yang guru sampaikan dengan lisannya, itu satu hurufnya Allah catat buat kita ibadah 1 tahun. Kalau seumpama kita dapat 10 huruf dari guru kita, tinggal kali 10 kali 1 berapa? 10 tahun. Bagaimana kalau seumpama guru kita ngomong 50 huruf, 1 hurufnya 1 tahun, coba hitung 50 kali 1, kesusahannya berapa itu? 50 tahun. Allah catat ibadah buat kita 50 tahun, yang ibadahnya itu semuanya makbulah, ibadah yang diterima sama Allah Ta'ala. Itu baru hurufnya. Wa bi kulli qadamin, dan setiap langkah yang dia langkahkan dari rumah ke tempat gurunya, setiap langkahnya Allah catat 1 tahun ibadah. Kira-kira kita dari rumah Al Muhsinin ada nggak 2 langkah? Lebih ya? 10 langkah, 50 langkah. Coba bayangin seumpama 50 langkah, 1 langkahnya 1 tahun. Tinggal kali 50 kali 1, 50 tahun. Itu baru sekali ngaji. Belum lagi ntar kita ngaji pagi, sore datang lagi ngaji lagi, dikali lagi. Bayangin betapa beruntung orang yang menuntut ilmu tatkala Allah Ta'ala berikan ganjaran yang banyak kepada kita. Ibadah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun Allah kumpulkan dalam umur kita, yang mungkin umur kita sekarang belum ada yang sampai 60-70, belum ada yang sampai 80, 100. Ada yang 100? Mana yang 100? Itu timbang orang 100 tahun, nyari orang umur 100 tahun itu susah sekarang. Kebanyakan orang umur 60, 70 gitu. Ustaz Halimatus Sa'diyah beliau 86 tahun, doain biar sehat panjang umur. Tapi sungguh beruntung orang yang usianya masih muda, belum seberapa, tapi dia telah mendapatkan kebaikan pahala seperti orang yang umurnya ratusan tahun. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya. Wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah, dan Allah akan bangunkan baginya dengan setiap langkah kaki yang dilangkahkan dari rumah ke tempat gurunya ngajar. Itu 1 langkahnya Allah akan bangunkan madinatan, 1 kota fil jannah, di surganya Allah Ta'ala. Bayangin, ini bukan bangunin rumah ya, bangunin kota. Bukan bangun rumah, kalau rumah kecil, di kota. Kota itu Jakarta itu kota. Ya, itu kota segitu. 1 langkahnya Allah bangunkan ke 1 kota. Ada orang pikiran sempit lah, kalau gitu nanti orang nggak kebagian dong. Sempit dong nanti di surga berebutan kota orang-orang. Jangan khawatir kalau bicara surganya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firmankan wa arduhas samawati wal ard. Surganya Allah itu hamparannya seluas hamparan langit dan bumi. Mungkin kalau kita lihat kepada bumi sebenarnya kecil bumi. Kata peneliti, bumi itu ibarat debu dari debunya tata surya, kecil. Bukan debunya tata surya, debu dari debunya. Itu bumi. Tapi tetap kita ini ada di atas bumi, dan kita anggap luas sekali bumi itu. Kita timbang punya tanah 60 meter aja, kira nggak kira-kira? 60 meter girang kita. Kita anggap bumi kecil. 60 meter di bumi. Ukuran apaan? Girang kita, hadirin. Bayangin kalau nanti umpama kita Allah jadikan surga buat kita sebagai 1 langkah kita 1 kota. Bulan langit. Bumi itu ibarat ada di dalam galaksi Bima Sakti.
Masih bagian tata surya kita di langit pertama, langit bumi. Sedangkan nanti di langit kedua lebih luas dari langit pertama. Langit ketiga lebih luas dari langit kedua. Langit keempat lebih luas dari langit ketiga. Begitu seterusnya ke atas. Itu semuanya Allah jadikan surga buat kita. Jadi jangan takut nggak bagian tempat. Orang yang nuntut ilmu, takala wa yamshi ala ardi, dia berjalan di atas bumi. Dia berjalan di atas bumi, mau ngapain? Mau ngaji. Itu bumi yang diinjak, wal ardu tastaghfiru lahu, bumi yang diinjak sama dia mohonkan ampunan kepada Allah buat dia. Kita berjalan di atas bumi, bumi yang diinjak minta ampunan buat kita. Enak nggak kira-kira? Kira-kira kalau bumi yang minta sama Allah, Allah kabulin nggak? Coba bayangin, kita berjalan saja, bumi yang kita injak mintain ampunan buat kita. Orang yang sempit pikiran pakai nanya, kalau naik motor gimana? Begitu. Ditanya naik motor sama. Ada dia mau naik motor, dia mau naik mobil, ada naik pesawat terbang yang melintas di atas bumi. Itu bumi yang terlintasin oleh orang yang menuntut ilmu. Itu bumi mohonkan ampunan buat dia kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan masuk kita. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu. Orang yang menuntut ilmu petang harinya, pagi harinya, itu senantiasa dia dalam keadaan diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Bagaimana enggak bumi mintain ampunan buat dia, ilmu dia dapetin dari gurunya. Sungguh ilmu itu menjadikan orang yang tadi nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak ngerti jadi ngerti. Makanya begini, kalau urusan bab ngaji begini, siapapun dia kalau lagi ngaji ke dalam majelis, sekalipun niatnya bukan karena Allah, biarin, jangan diomelin. Jangan diomelin. Kenapa? Sebab kata Al-Faqih Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tandul Ghafilin, beliau menuliskan, man talabal ilma li ghairillah lam yahruj minad dunya hatta ya'tiya alaihi ilmu fayakunu lillah. Siapa orang yang menuntut ilmu sekalipun niatnya bukan karena Allah. Ada orang ngaji ke masjid, ngaji niat bukan karena Allah. Kita tanya sama dia, tumben lo ngaji, ngapa ngaji? Ah, bingung di rumah, bini ngomel mulu. Timbang bini ngomel mulu di rumah, di masjid ngaji karena Allah bukan? Bukan, jangan kata apa-apa, biarin. Nah, tumben ngaji ke masjid, iya di rumah gelap pakai lampu. Segala macam niat apapun itu, dia datang ke masjid, dia datang ke majelis ngaji kepada seorang guru, jangan kata apa-apa. Ngapa sebab? Lam yahruj minad dunya, karena orang tersebut tidak akan keluar dari dunia, artinya tidak akan mati ke orang. Hatta ya'tiya alaihi ilmu, sehingga nanti ilmu datang kepada dirinya. Fayakunu lillah, maka nanti akan menjadi ilmu itu secara otomatis yang tadi niatnya bukan karena Allah, maka akan berubah menjadi karena Allah. Kenapa sebab? Karena orang yang datang ke dalam majelis, orang yang duduk di majelis, sekalipun niat bukan karena Allah, tapi dia ngedengar apa yang gurunya sampaikan. Apa yang gurunya sampaikan dia dengar. Kalau dia dengar nih kemuliaan ilmu, hadirin hadirat, kemuliaan ilmu, orang yang tadi nggak tahu jadi tahu. Makanya kalau ada orang duduk di majelis, dia mau ngaji, gurunya ngomong, terus dia begini kepalanya. Oh, sering nggak gitu? Kalau orang ngaji itu kan kepala itu. Gitu. Itu tandanya apa? Tadi dia nggak tahu jadi tahu. Sebab itu nanti ilmu itu akan berbenar dalam hatinya. Wasyraqat qulubuhum, hatinya akan bercahaya-cahaya dengan sebab kemuliaan ilmu. Yang tadi nggak tahu jadi tahu, sebabnya sekarang udah tahu. Fayakunu lillah, maka nanti otomatis niatnya akan menjadi karena Allah Ta'ala. Seingat pengalaman dulu lagi ngaji sama Abah Al-Walid Mu'alim Syafi'i, itu di Masjid Johar Baru. Ada orang lagi ngaji Abah nih, ada orang duduk di pinggiran pintu masjid. Dia pakai celana lepis banyak bolong-bolongnya, pakai topi apa? Topi pet namanya. Topi pet. Duduk. Buat jemaah yang di dalam tuh pemandangan orang yang duduk di pintu masjid itu kurang enak gitu.
kayak orang mau gangguin majelis. Kata apa begini, biarin dia, biar bagaimana juga dengerin kita ngaji. Bener saja hadirin, nanti pada pertemuan yang berikutnya itu orang nggak lagi kelihatan kayak dulunya. Yang tadi pakai lepis besok datang pakai sarung, yang tadinya pakai topi pet besok berubah pakai biji, pakai baju koko, bahkan yang tadinya duduk di pinggiran pintu besok harinya dia datang duduk depan lekarnya. Ini kemuliaan ilmu. Makanya jangan kita kecilkan urusan-urusan pengajian, walaupun urusan pada bab ilmu-ilmu yang sepele, ilmu yang biasa. Selama ilmu itu menjadikan kita takut kepada Allah Ta'ala, selama ilmu itu menjadikan ibadah kita jadi benar kepada Allah Ta'ala, maka tidaklah ilmu itu melainkan ilmu yang bermanfaat. Makanya sekali lagi, kalau kita mau ngaku cinta sama Nabi, mau diakuin cinta kita kepada oleh Nabi, maka jangan sampai kita tinggalkan warisan Nabi yang berupa ilmu. Biar pada apa berarti? Biar pada ngaji. Jadi kalau orang cinta sama Nabi, orang yang mana? Orang yang cinta sama Nabi, orang yang ngaji. Udah ngaji, nanti dia mengamalkan ilmunya. Ini yang Nabi suka, ini yang Nabi tunggu dari kita. Adapun urusan orang-orang yang berakhlak, akhlak itu pun bisa dikejar dengan sebab ilmu. Kalau ada orang berilmu kurang akhlak, berarti ngajinya masih kurang. Kalau ada orang berilmu kurang akhlak, berarti ngajinya masih kurang. Tambahin lagi, minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan nanti Allah baguskan pula selain ilmu adalah akhlak kita. Ilmu dan akhlak ini keduanya adalah sesuatu yang menjadikan seorang beruntung di alam dunia. Setelah itu, wa ya'malunaha bi ikhlasin niyah. Dia amalkan ilmunya, dia amalkan adab akhlaknya adalah dengan niat yang ikhlas. Karena niat yang ikhlas itu akan menyelamatkan bagi siapa pemiliknya. Karena sungguh Allah Ta'ala la yaqbalu, Allah tidak akan menerima minal amali, dari suatu amal, illa kecuali amal tersebut adalah khalisan, amal yang ikhlas. Ya, makanya kalau udah jadi orang yang beruntung, pertahankan keberuntungan kita dan tambahkan lagi keberuntungannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diri kita, menjadikan keselamatan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan sebab kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, nanti Allah akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di surganya. Saya mau doain nih, mudah-mudahan ya, yang lagi pada sakit, berkah Nabi Muhammad Allah sehatkan. Yang merasa kesempitan hidup, mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang sekira-kira lagi banyak duka citanya, mudah-mudahan Allah kasih girang. Yang belum ada jodohnya, mudah-mudahan Allah datangin jodoh. Yang belum dapat turunan anaknya terus pengen punya anak, mudah-mudahan Allah akan kabulkan hajatnya. Ya, kata yang bujangan, saya pengen punya anak, ya Allah, ya Allah kawin dulu, kawin udah punya anaknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan Allah datangkan kerjaan yang halal berkah buat dia. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa dan hajat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisiri asraril Fatihah.